Halo, pada materi kali ini kita akan mempelajari yang disebut dengan Programming Language Pattern atau pola bahasa pemrograman. Jadi sebetulnya guidelines ini dibuat untuk teman-teman yang memang sudah pernah belajar bahasa pemrograman apapun itu dan bisa digunakan sebagai guidelines untuk mempelajari bahasa pemrograman yang baru. Jadi jika teman-teman yang baru pertama kali belajar bahasa pemrograman mungkin akan sedikit kebingungan melihat istilah-istilah yang akan kita sebutkan. Tapi gak apa-apa, disimpan dulu saja kebingungannya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu dan seiring mengikuti course kita, maka lama-lama akan terjawab. Karena ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan di dalam bahasa pemrograman. Oke, kita langsung masuk saja ya. Jadi ada 5Q dan 3G. Nah, 5Q itu apa? 5Q itu adalah 5 pertanyaan yang bisa kita tanyakan ketika kita pertama kali akan mempelajari sebuah bahasa pemrograman. Memang kalau kita sudah pernah menguasai satu bahasa pemrograman, maka menguasai bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan relatif lebih mudah. Karena sebetulnya bahasa pemrograman itu memiliki banyak kesamaan ya. Memiliki banyak kesamaan, hanya ada sedikit perintilannya saja yang berbeda. Namun pada prinsipnya bahasa elemen-elemennya itu akan sama. Nanti kita akan lihat. Jadi Q yang pertama adalah how do you output stuff on screen. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan tulisan, gambar ke dalam screen. Nah, jadi semua bahasa itu pasti ada istilahnya Hello World App. Jadi Hello World App ini adalah aplikasi yang sederhana saja. Biasanya dia tulisannya hanya mengeluarkan Hello World gitu, Halo Dunia. Dan ini biasanya merupakan bagian awal ketika kita pertama kali belajar satu bahasa. Itu biasanya yang akan kita buat itu adalah Hello World, Halo Dunia gitu. Aplikasi Halo Dunia ini biasanya aplikasi paling sederhana yang kita bikin pertama kali ketika mempelajari suatu bahasa. Nah, kalau kita sudah paham bagaimana mengeluarkan suatu tulisan, mengeluarkan grafik ke dalam layar, itu biasanya itu adalah langkah pertama kita memahami suatu bahasa. Nah, yang kedua adalah data tipe apa saja yang tersedia dan bagaimana menampilkan mereka gitu. Jadi semua bahasa pemrograman, mau JavaScript, HP, Java, Python, itu pasti punya nama istilah data types. Jadi data types ini adalah tipe-tipe data yang bisa disupport oleh bahasa pemrograman tersebut. Ini yang paling populer ya, string. Strings ini adalah tipe data text. Numbers ini tipe data number. Floats ini juga number, cuman biasanya dia lebih desimal gitu ya, lebih besar tipe datanya. Ada date, time. Kalau date ini dia tanggal, kalau date time ini bisa tanggal plus waktu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memproses data, melemparkan data dari satu state ke state yang lain. Kemudian menggunakan channel apa. Ini terkait sama variable declaration, penggunaan variabel, menggunakan constant, kemudian array, variable scope gitu ya. Jadi variable scope ini konsepnya sedikit berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Namun konsepnya sama, pasti akan ada mekanisme untuk melempar data dari satu scope ke scope lainnya. Kemudian keempat adalah bagaimana menambahkan istilahnya kecerdasan buatan. Gimana aplikasi kita ini bisa seolah-olah memiliki kecerdasan gitu ya. Ini terkait sama bagaimana kita menambahkan control structure, bisa menambahkan flow control. Atau yang populernya salah satunya adalah if else gitu ya, switch case. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar belum tahu ini apa, nggak apa-apa, nanti kan akan kita bahas secara mendalam di JavaScript fundamental. Nah, kemudian yang terakhir dari Q ini adalah gimana caranya supaya kita tidak terlalu sering membuat fungsi yang berulang-ulang. Jadi, maaf ini typo, ini functions ya, functions. Kemudian class atau object, atau istilahnya object oriented programming. Kemudian bagaimana kita bisa membuat server side atau API dan REST API. Nah, jadi ini ada 5Q. Jadi 5 pertanyaan ketika kita ingin menguasai suatu bahasa.
kita bisa menggunakan 5 pertanyaan ini sebagai guidelines supaya bisa melihat prinsip-prinsip dari satu bahasa itu secara lebih cepat gitu ya, daripada kita belajar dari A sampai Z. Ini adalah panduan hal-hal yang kalau sempat kita belajar di modus sebelumnya adalah 20% dari bahasa pemrograman yang memiliki pengaruh terhadap 80% penggunaan itu ya, 5 poin ini. Nah, kemudian selanjutnya 3G. 3G ini adalah G dari goodies ya. Goodies ini pendukung, sebetulnya pendukung. Jadi tanpa menggunakan goodies ini pun kita bisa menuliskan suatu bahasa pemrograman. Tapi kalau kita menambahkan 3G ini, itu akan menjadi sangat powerful sekali. Bedanya bisa seperti bumi dan langit ya, tingkat kecepatan dan kecanggihan dari aplikasi yang kita bikin. Nah, yang pertama itu adalah apa? Ini singkatannya agak nggak nyambung ya. Package manager. Kenapa kita perlu pakai package manager? Jadi tujuan kita pakai package manager itu adalah supaya kita bisa memanfaatkan library-library open source yang sudah tersedia. Nanti selama praktek kita akan lihat banyak sekali open source yang bisa kita gunakan sehingga kita tidak perlu menulis suatu fungsi atau suatu fitur dari nol. Nah, package manager yang paling populer itu adalah di JavaScript, namanya npm, Node Package Manager. Yang ada juga Yarn ya. Yarn ini sebetulnya pengembangan dibikin oleh tim Facebook. Namun yang paling populer adalah npm. Nanti kita akan praktekkan, jangan khawatir teman-teman yang belum punya pemahaman tentang bahasa pemrograman, akan kita praktekkan di modul selanjutnya. Kemudian tooling ya. Tooling ini ada tools atau alat yang dipakai. IDE salah satunya ini adalah, cuman sebetulnya IDE ini sifatnya cukup universal. Jadi kayak misalkan visual code dari Microsoft itu bisa digunakan untuk menulis bahasa apapun. Cuman biasanya masing-masing bahasa punya kekhususan, kayak misalkan untuk Python itu ada IDE tersendiri namanya Anaconda ya. Ini agak sedikit berbeda. Kemudian juga bagi teman-teman yang lebih advance mungkin mengenal istilahnya test driven development. Ya, test driven development ini adalah bagaimana kita mengembangkan suatu aplikasi namun dengan mengembangkan unit test untuk setiap elemen yang kita bikin. Sehingga ketika menambahkan fitur tertentu itu kita jalankan proses testingnya sehingga kalau ada bugs itu bisa langsung ketahuan di awal. Nah, kemudian yang terakhir, goodies yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan ketika kita mengalami masalah. Nah, yang penting dari seorang programmer itu adalah pemahaman kapan harus menggunakan apa gitu. Mengenai sintaksnya, teman-teman nanti bisa sambil jalan itu bisa googling. Jadi ibaratnya kalau ujian, seorang programmer itu ujiannya nggak perlu close book tapi justru harus open book karena ada begitu banyak library yang bisa digunakan, dan library-nya seperti yang sempat saya sampaikan bahwa library itu berkembang dengan sangat cepat sehingga seorang developer itu harus rajin-rajin melihat dokumentasi online karena bisa jadi library yang dia gunakan 2 bulan yang lalu library-nya hari ini sudah outdated atau sudah ketinggalan gitu, sehingga dia harus melakukan update dan ada perubahan dan dia harus mengikutinya. Sehingga seorang programmer itu akan sangat sering sekali menggunakan Google. Nanti ketika googling misalkan dia menemukan sebuah isu, langkah pertama biasanya yang dilakukan oleh seorang programmer itu adalah dia googling errornya misalkan apa, misalkan error 404, itu tinggal googling saja error 404 on PHP. Nah, nanti akan muncul berbagai macam website yang paling banyak memberikan informasi bagi seorang developer itu adalah namanya Stack Overflow. Stack Overflow ini dalam bahasa Inggris, makanya saya sempat sampaikan tools yang perlu dimiliki orang developer itu adalah pemahaman bahasa Inggris. Kalau misalkan belum terbiasa, gunakan Google Translate. Karena mau tidak mau, ekosistem online, ekosistem developer di dunia itu jauh lebih besar dibandingkan ekosistem developer di negara Indonesia. Kemudian selain Stack Overflow juga
mau tidak mau kita akan sering melihat official documentation. Misalkan kita coding dalam JavaScript, kita lihat official documentation JavaScript-nya. Atau bisa juga ada orang yang rajin nulis blog begitu ya, bisa kita baca dan kita lihat yang kendala yang dia alami apa. Kita lihat apakah isunya sama. Kalau sama, kita bisa mengimplementasikan solusi yang dia tuliskan juga. Nah, kemudian juga selain Google adalah YouTube ya. YouTube juga sebetulnya adalah search engine juga ya, bisa dibilang search engine kedua terbesar setelah Google. Hanya memang isinya khusus video. Selain YouTube adalah kita bisa belajar dari buku juga gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ke Gramedia, ada banyak buku-buku tutorial bahasa pemrograman. Cuman memang kelemahan dari buku itu adalah bisa jadi dia dicetak tahun 2015 misalkan. Sekarang sudah tahun 2020, maka kemungkinan besar banyak library yang sudah outdated. Mungkin prinsip-prinsip bahasa pemrogramannya akan tetap sama, bisa digunakan, namun library-library-nya bisa jadi sudah outdated. Makanya memang yang paling cocok untuk developer saat ini itu adalah googling sebetulnya. Nah, setelah buku juga kita bisa belajar dari forum ya. Jadi teman-teman kalau misalkan masuk ke Facebook, bisa tinggal googling forum JavaScript Indonesia. Enter nanti akan muncul banyak sekali grup-grup yang khusus membahas mengenai JavaScript. Jadi teman-teman bisa gabung di situ. Di situ bisa bertanya, bisa sharing pengetahuan juga. Kalau teman-teman bikin aplikasi juga bisa di-post di situ, minta feedbacknya seperti apa. Dan kadang-kadang juga di forum banyak yang sharing lowongan pekerjaan juga. Lowongan pekerjaan atau kadang-kadang juga ada lowongan project gitu. Jadi bergabung di Facebook group agar kita sebagai seorang developer, sebagai seorang programmer bisa selalu up to date dengan perkembangan yang ada. Nah, yang terakhir untuk mendapatkan bantuan adalah mencari seorang mentor gitu ya. Nah, cuman seorang mentor ini biasanya dapatnya di course gitu ya, course online ataupun offline. Nanti biasanya kita bisa melakukan namanya pair programming sama mentor ini. Cuman biasanya pair programming kalau di kita, pair programming itu tim yang junior itu pair programming sama tim yang senior. Sehingga knowledge-nya bisa ditransfer dengan lebih efektif. Oke, itu penjelasan mengenai 5 key dan 3G. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.